Ekonomi. Kata ini seringkali memunculkan gambaran grafik yang rumit, jargon yang membingungkan, dan mungkin juga rasa takut. Tapi di balik kerumitan ini, ada bidang studi yang menarik, yang mencoba memahami salah satu aspek paling mendasar dari peradaban manusia, bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita yang tidak terbatas. Seperti halnya alam semesta yang luas dan misterius tempat kita hidup, dunia ekonomi dipenuhi dengan sistem yang rumit, kekuatan yang saling berhubungan, dan keadaan yang terus berubah. Dalam dunia ekonomi yang luas, ada berbagai tingkatan analisis, yang masing-masing menawarkan perspektif unik tentang bagaimana ekonomi berfungsi. Salah satu tingkatan tersebut adalah makroekonomi, yang berfokus pada gambaran besar, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan, bukan pada pasar individu atau pilihan konsumen tertentu. Alih-alih memeriksa harga satu produk atau keputusan keuangan satu rumah tangga, makroekonomi memperbesar untuk mempertimbangkan ukuran agregat seperti pendapatan nasional, total lapangan kerja, dan tingkat harga secara keseluruhan. Bayangkan melihat bumi dari luar angkasa, Anda tidak akan melihat rumah atau mobil individu, melainkan benua, lautan, dan pola cuaca. Itulah inti dari makroekonomi, memahami kekuatan skala besar yang membentuk dunia ekonomi kita. Bayangkan mencoba menilai kesehatan tubuh manusia tanpa cara untuk mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung atau tekanan darah. Itu akan menjadi tugas yang mustahil. Demikian pula, memahami kesehatan ekonomi memerlukan cara untuk mengukur kinerjanya secara keseluruhan. Disinilah produk domestik bruto, atau PDB, berperan. PDB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini seperti kalkulator raksasa yang menjumlahkan semuanya, mulai dari mobil yang diproduksi hingga potongan rambut yang diberikan, memberi kita satu angka yang mewakili ukuran dan ruang lingkup ekonomi. PDB yang meningkat umumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sementara PDB yang menyusut menandakan resesi, seperti halnya detak jantung yang berfluktuasi dapat mengindikasikan perubahan kesehatan seseorang. Bayangkan pergi ke toko kelontong suatu hari dan menemukan bahwa harga camilan favorit Anda naik 2 kali lipat. Kemudian, Anda melihat bahwa biaya bensin, sewa, dan yang lainnya juga meningkat secara signifikan. Inilah sifat berbahaya dari inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu, yang menggerus daya beli uang. Ini seperti pencuri diam-diam, perlahan-lahan mencuri nilai tabungan kita yang susah payah. Meskipun beberapa inflasi adalah bagian alami dari ekonomi yang sehat, inflasi yang tinggi atau tidak terkendali bisa sangat merusak, menyebabkan ketidakpastian, investasi yang berkurang, dan penurunan standar hidup. Bagian 5. Pengangguran, perspektif manusia. Indikator ekonomi seperti PDB dan inflasi memberikan wawasan berharga tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan, tetapi tidak menceritakan keseluruhan cerita. Di balik angka-angka abstrak ini adalah orang-orang nyata yang kehidupan dan mata pencaharian mereka secara langsung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi yang paling signifikan dari perspektif manusia adalah tingkat pengangguran, yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi tidak dapat menemukannya. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya menunjukkan hilangnya potensi output dan pendapatan, tetapi juga mencerminkan biaya sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kemiskinan, kejahatan, dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagian 6. Kebijakan fiskal, kekuatan belanja pemerintah. Sama seperti kapten kapal menggunakan kemudi untuk mengarahkan kapal, pemerintah memiliki alat yang dapat digunakan untuk memengaruhi arah ekonomi mereka. Salah satu alat tersebut adalah kebijakan fiskal, yang melibatkan penyesuaian pengeluaran pemerintah dan tarif pajak untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Ketika ekonomi lesu, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau memotong pajak untuk mendorong permintaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Ini mirip dengan menyuntikkan bahan bakar ke dalam mesin agar berjalan lebih cepat. Sebaliknya, selama periode inflasi yang cepat, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mendinginkan ekonomi dan mencegahnya dari overheating.
Bagian 7, kebijakan moneter, tindakan penyeimbangan bank sentral. Selain kebijakan fiskal, pemerintah sering mengandalkan alat ampuh lainnya untuk memengaruhi ekonomi kebijakan moneter. Ini adalah domain bank sentral, lembaga independen yang bertugas mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga suatu negara. Anggap bank sentral sebagai konduktor orkestra, menggunakan suku bunga seperti tongkat untuk memengaruhi tempo aktivitas ekonomi. Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral dapat mendorong pinjaman dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, menaikkan suku bunga dapat membantu mengekang inflasi dengan membuat pinjaman lebih mahal dan memperlambat aktivitas ekonomi. Bagian 8, interaksi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ibarat dua sisi mata uang yang sama. Masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri. Kebijakan fiskal, dengan dampak langsungnya pada pengeluaran pemerintah dan perpajakan, dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengatasi tantangan ekonomi tertentu, seperti berinvestasi dalam infrastruktur atau menyediakan jaring pengaman sosial. Namun, penerapannya juga bisa lambat dan tunduk pada kebuntuan politik. Kebijakan moneter, di sisi lain, dapat diterapkan lebih cepat dan dengan sedikit campur tangan politik, menjadikannya alat yang efektif untuk menyempurnakan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, efektivitasnya dapat dibatasi dalam kemerosotan ekonomi yang parah, dan ketergantungan yang berlebihan pada kebijakan moneter dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan. Bagian 9, makroekonomi dalam tindakan, contoh nyata. Krisis keuangan global tahun 2008 merupakan pengingat nyata akan keterkaitan ekonomi global dan pentingnya manajemen makroekonomi yang baik. Krisis yang dipicu oleh runtuhnya pasar perumahan AS dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, yang menyebabkan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi, lonjakan pengangguran, dan hilangnya kekayaan triliunan dolar. Menanggapi krisis ini, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia mengordinasikan langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk program pengeluaran pemerintah yang besar-besaran, pemotongan pajak, dan suku bunga mendekati nol. Tindakan ini, meskipun kontroversial, dianggap telah mencegah depresi global yang meluas, dan pada akhirnya menempatkan ekonomi global kembali ke jalur pemulihan. Bagian 10, pentingnya literasi makroekonomi. Di dunia yang semakin kompleks dan saling berhubungan saat ini, memahami dasar-dasar makroekonomi bukan lagi kemewahan yang disediakan untuk para ekonom dan pembuat kebijakan. Itu adalah keterampilan hidup yang esensial bagi semua orang. Sama seperti memahami astronomi dasar, membantu kita menavigasi tempat kita di kosmos. Literasi makroekonomi memberdayakan kita untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang keuangan pribadi kita, karier kita, dan keterlibatan kita dalam proses politik. Ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi secara kritis berita ekonomi dan debat kebijakan, memisahkan fakta dari fiksi, dan memahami kekuatan yang membentuk lanskap ekonomi kita. Bagian 11, kesimpulan menavigasi kosmos ekonomi. Studi makroekonomi, seperti eksplorasi alam semesta kita yang luas, adalah perjalanan yang dipenuhi dengan keajaiban kompleksitas dan pengejaran pengetahuan yang konstan. Dengan memahami konsep-konsep fundamental makroekonomi, PDB, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter, kita membekali diri kita sendiri dengan alat untuk menavigasi kosmos ekonomi, memahami kekuatan yang membentuk dunia dan kehidupan kita. Sama seperti pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta menginspirasi kekaguman dan keheranan, demikian juga eksplorasi kita tentang ekonomi, yang mengungkapkan jalinan interaksi manusia, inovasi, dan aspirasi yang rumit yang mendorong perjalanan kolektif kita.